Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mengidentifikasi mengenai bahan bakar nuklir, yaitu proses terjadinya, sifat-sifat, pemanfaatan, dan dampak negatif, serta tugas latihan 2.2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nisa Ramadhani. Saya Muhammad Afwal. Saya Nurikma. Saya Aditya Rahman. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya bahan bakar nuklir. 1. Eksplorasi dan pertambangan. Langkah pertama adalah eksplorasi dan pertambangan bahan mentah seperti uranium. Uranium adalah bahan bakar nuklir yang paling umum digunakan. 2. Pemrosesan uranium yang ditambang kemudian diproses untuk memperoleh bahan bakar nuklir yang dapat digunakan dalam reaktor. Proses ini melibatkan konversi uranium menjadi senyawa yang dapat diperkaya isotopnya uranium 235. 3. Pemperkayaan isotop. Isotop uranium 235 harus diperkaya agar mencapai konsentrasi yang cukup untuk melalui reaksi nuklir. Proses pemerkayaan ini dapat dilakukan melalui metode difusi gas atau sentrifugasi. 4. Produksi bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir yang dapat berupa tablet uranium oksida atau campuran plutonium uranium diproduksi dan disiapkan untuk digunakan dalam reaktor. 5. Siklus reaktor. Bahan bakar nuklir ditempatkan dalam reaktor nuklir di mana reaksi fusi nuklir terjadi. Proses ini menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk menghasilkan uap dan akhirnya menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. 6. Pemrosesan kembali dan daur ulang. Setelah penggunaan dalam reaktor, bahan bakar nuklir bekas dapat diproses kembali untuk mendaur ulang bahan bakar yang masih dapat digunakan. Ini dapat mengurangi jumlah limbah radioaktif. 7. Pembuangan limbah radioaktif. Limbah radioaktif yang tidak dapat didaur ulang dan harus disimpan dengan aman. Proses ini melibatkan penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang, serta pemilihan lokasi yang aman untuk tempat pembuangan akhir. 8. Pemantauan dan pengelolaan keselamatan. Selama seluruh siklus bahan bakar nuklir, penting untuk memantau dan mengelola keselamatan, termasuk melibatkan pemantauan radiasi, perlindungan pekerjaan, dan pengelolaan risiko bencana nuklir. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bahan bakar nuklir. Yang pertama yaitu radioaktivitas. Bahan bakar nuklir biasanya mengandung isotop radioaktif seperti uranium 235 atau plutonium 239 yang menghasilkan radiasi saat terurai. Yang kedua yaitu kritisitas. Bahan bakar harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan kritisitas, yaitu kondisi di mana reaksi rantai nuklir berlangsung secara mandiri. Yang ketiga yaitu stabilitas termal. Bahan bakar nuklir harus mampu menahan panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir tanpa mengalami kerusakan struktural. Yang keempat yaitu kekuatan mekanik, yaitu struktur bahan bakar harus cukup kuat untuk menahan tekanan dan beban mekanis yang terjadi selama siklus operasional. Yang kelima yaitu kelarutan. Beberapa bahan bakar nuklir juga perlu memiliki sifat kelarutan yang sesuai untuk proses pemurnian dan pengolahan. Yang keenam yaitu kemurnian. Kemurnian bahan bakar nuklir harus tinggi untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kontaminasi. Yang ketujuh yaitu reproduktibilitas, yaitu beberapa jenis bahan bakar seperti uranium 233 harus dapat menghasilkan lebih banyak bahan bakar nuklir melalui proses reproduksi seperti fisi nuklir atau transmutasi. Pemanfaatan bahan bakar nuklir melibatkan beberapa aspek, terutama dalam menghasilkan energi. Berikut adalah cara pemanfaatan bahan bakar nuklir. 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggunaan utama bahan bakar nuklir adalah dalam PTN. Reaktor nuklir digunakan untuk menghasilkan panas melalui reaksi isi nuklir, dan panas ini digunakan untuk menghasilkan uap, dan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. 2.
2. Reaktor peneliti dan produksi. Selain PLTN, bahan bakar nuklir juga digunakan dalam reaktor penelitian untuk keperluan ilmiah dan pengembangan teknologi. Beberapa reaktor juga digunakan untuk memproduksi isotope radioaktif dan digunakan dalam bidang medis dan industri. 3. Propulsi nuklir. Beberapa aplikasi di bidang keseluruhan menggunakan bahan bakar nuklir untuk pemanasan air termal dalam aplikasi industri pemanasan listrik. 4. Pemanasan nuklir. 5. Daur ulang bahan bakar nuklir. 6. Desalinasi air. Di sini saya akan membacakan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar nuklir, yaitu yang pertama, residu radioaktif. Limbah radioaktif yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar nuklir dapat memiliki umur paruh yang sangat panjang dan memerlukan penyimpanan yang aman selama ribuan tahun. Yang kedua, potensi bencana nuklir. Kejadian seperti kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dan Fukushima menunjukkan bahwa kegagalan sistem pengamanan dapat mengakibatkan bencana nuklir yang merusak lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. Yang ketiga, proliferasi senjata nuklir. Teknologi yang dapat terkait dengan siklus bahan bakar nuklir dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembuatan senjata nuklir. Yang keempat, ketergantungan pada sumber energi tertentu. Bergantung pada energi nuklir dapat memunculkan ketergantungan pada teknologi yang memerlukan bahan bakar yang langka dan mahal. Dan yang kelima, dampak lingkungan. Selain risiko bencana nuklir, proses pertambangan, pengolahan, dan penyimpanan bahan bakar nuklir juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti kontaminasi air dan tanah. Dan yang keenam, isu keselamatan dan kesehatan masyarakat. Risiko paparan radiasi pada pekerja dan masyarakat sekitar instalasi nuklir merupakan keprihatinan utama meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan standar keselamatan. Dan yang ketujuh, tantangan pembuangan limbah, penyimpanan akhir, dan pembuangan limbah nuklir merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi jangka panjang yang aman dan berkelanjutan. Kajian 272. 1. Mengapa BBM sangat penting untuk menyalakan motor dari masyarakat Indonesia? Karena BBM merupakan sumber energi utama yaitu BBM adalah bensin sehari-hari untuk melakukan aktivitas. Konversi bahan energi yang terjadi pada kendaraan bermotor adalah D. Energi kimia menjadi energi gerak. Konversi energi yang terjadi pada kendaraan bermotor umumnya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar diubah menjadi energi gerak oleh mesin. 3. Betapa terkadang atau penjualan BBM bisa habis pada malam hari karena tingginya permintaan yang konsumsi sepanjang hari, terutama di kota besar serta keterbatasan kapasitas penyimpanan di SPBU dan frekuensi pengirim BBM. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.